Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita, Tuhan cinta sama kita. Nah, hari ini saya excited sekali untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita Bible study kembali. Karena itu saya mau kita semua siapkan hati, ya, siapkan pikiran kita. Mari kita berfellowship dulu sama Tuhan, sama Roh Allah lewat pujian dan penyembahan. Supaya hati kita gembur dan telinga kita menjadi telinga yang siap untuk mendengarkan. Nah, mari kita masuk ke dalam pujian. Siapkan hati saudara. And I worship you. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami, ya Rabbi. Katakan yang manis buat Tuhan, sapa Dia. Thank you, oh Jesus. Kau baik, Kau mulia, Kau indah, oh, kami butuh Kau Tuhan. Saat indah ini, ku berhadapan denganmu. We need you, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, berat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami masuk lebih dalam Tuhan. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu dengan iman
diam dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. We worship You. Mari kita nikmati kasih Tuhan. Ya Rada Bashe, Ya Rala Ya Rada Bashe. Wanna worship You, wanna be close to You. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Bapa yang kami perlukan Tuhan, yang kami rindukan Tuhan. Oh, Ya Rada Bashe, Urada Bashe, Ya Rada Bashe. We love You, Lord. I love You, Lord. I love You, Lord. I need You, Lord. Urapi pengharapan. Amin Tuhan. Ku percaya Hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindungan
Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami beri penghormatan, kami beri pujian syukur. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hebat, Kau Allah kami Tuhan. Rada Bashe, Rada Bashe. Oh, we give you praise, and we give you worship. This is us. Ini kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Thank you, thank you. Bapak, kami bersyukur buat kehidupan, buat kami apa adanya ya Tuhan. Semua karena Engkau ya Bapa. Meskipun kami mungkin dalam keadaan gak enak, tapi kami mau katakan you are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy, oh Lord. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh kata-kata-Mu, firman-Mu untuk jalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami bersyukur ada Alkitab yang tertulis oleh ilham daripada Roh Kudus. Suatu hal yang berharga seperti harta yang tidak ada habisnya, keluar hikmat dan pertolongan untuk kehidupan kami. Kami rindu belajar firman-Mu karena kami percaya ada sesuatu yang baru yang akan kami download. Ada firman, ada iman yang kami masukkan ke dalam kehidupan kami. Mungkin gak langsung praktikal, tapi kami percaya semua itu udah masuk. Kata-kata hidup itu, sehingga saat keadaan dan situasi datang, kami gak tahu apa yang terjadi besok Tuhan. Maka firman-Mu yang sudah ada di dalam lubuk hati kami itu bisa muncul. Karena itu firman-Mu berkata iman muncul. Kami percaya hidup kami diberkati
oleh firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar. Berkati kami Tuhan. Tuntun lidah bibir hamba-Mu. Tuntun telinga jemaat-Mu yang sedang ikut belajar sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi salam damai sejahtera saudara, salam sukacita buat kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita masih di Keluaran dan hari ini kita akan belajar Keluaran pasal 31 ya. Jadi saudara buka Alkitab saudara masing-masing. Jangan cuma dengerin ya saudara, tapi dalam baca firman Tuhan juga harus baca. Perhatikan katanya satu demi satu. Karena kesungguhan inilah yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mau belajar sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Karena itu seperti biasa saudara, milikilah hati yang humble selalu di hadapan firman Tuhan. Jangan selalu pengen cepat-cepat. Bayangin saudara kalau ketemu orang yang penting, saudara terburu-buru pengen cepat-cepat. Akhirnya kita juga gak bisa dapat apa-apa. Dan juga jangan selalu pengen bisa rasanya, oh saya udah tahu cerita ini gitu. Tapi saya mau beritahu bahwa yang memberikan ilham adalah Roh Kudus. Dan di tempat ini sekarang Roh Kudus pun bisa berikan kita sesuatu yang baru. Amin saudara. Nah, Keluaran pasal 31. Nah, mari kita baca bersama-sama. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Roh Allah dipenuhi kepada di dalam Bezalel, supaya dia dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, supaya dia dapat itu. Ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata, supaya ditata untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Jadi ada Bezalel dan ada Aholiab. Seperti mandor, supervisor. Dari suku Dan, dalam setiap hati orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi mereka diberikan keahlian, saudara. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yaitu apa aja? Untuk bikin kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, tutup perdamaian, mersisit, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, meja dari emas ya, saudara. Kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan. Ada mesbah kecil pembakaran ukupan yang harus nyala setiap pagi dan malam. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya. Sebelum masuk ke dalam ruangan, di pelataran ada mesbah altar untuk sacrificial. Bejana pembasuhan dengan alasnya, ini untuk imam ya saudara, untuk Harun dan keturunannya. Sebelum masuk ke dalam ruang kudus harus membasuh dulu. Lalu mereka harus pakai pakaian jabatan di ayat 10. Baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka buat semuanya. Nah saudara, jadi Tuhan sedang mengorkestra fasilitas yang dibutuhkan untuk kebaktian, untuk sebuah momen ibadah ya kepada bangsa Israel, di mana mereka datang, mereka mempersembahkan kurban ya, mereka dihapuskan dosanya dalam tanda kutip, tapi sebenarnya ritualnya itu dipindahkan dosanya kepada binatang yang mereka bawa ya. Lalu imam masuk ke dalam dan makan roti, menyalakan lampu di menorah, saudara. Lalu masuk membakar
ukupan yang harum. Ya, seperti suatu ibadah memang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi esensinya itu sama, saudara. Yaitu untuk bertemu Tuhan, untuk meninggikan Dia, untuk memuji namanya Tuhan, saudara. Nah, saudara, siapa Bezalel dan Aholiab ini adalah dua orang yang dipenuhi roh Tuhan. Nah, saudara, kalau di perjanjian lama, apalagi baru di Keluaran, kalau saudara lihat ada tokoh yang dipenuhi roh Tuhan, kita harusnya amazed atau lumayan memperhatikan, saudara. Karena jarang sekali di perjanjian lama tertulis atau ada orang-orang yang dipenuhi roh Allah. Di perjanjian baru semua dipenuhi roh Allah. Ya, anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus juru selamat yang lahir baru dan menerima baptisan daripada Roh Kudus, kita dipenuhi roh Allah. Tapi di sini tertulis Bezalel dan Aholiab dipenuhi roh Allah. Artinya apa? Ada suatu rencana Tuhan yang harus tergenapi. Gak boleh miss. Gak boleh mencong sedikit. Karena itu mereka harus dipenuhi roh Allah. Harus dipenuhi dengan keahlian. Untuk membuat sesuatu yang memang dengan standarnya Tuhan. Karena itu saudara, dari sini aja kita bisa tahu bahwa standar Tuhan gak main-main dari dulu. Dari dulu, sekarang, dan nanti ke depannya, standar Tuhan adalah standar Tuhan. Untuk penuhi standar Tuhan, kita gak bisa pakai logika manusia. Gak bisa pakai pengetahuan saya. Oh iya, Tuhan disenangkan dengan cara begini. Tuhan dipuji, disembah dengan cara begini. Tapi harus roh Tuhanlah yang penuhi kita. Harus roh Tuhanlah yang menuntun kita untuk memenuhi standar Tuhan. Bahkan dalam masa sanctification, di mana kita sekarang dikuduskan, kita di-equip, kita dibentuk untuk masa glorification. Kita butuh roh Allah untuk menggenapi rencananya dan untuk menggenapi kehendaknya, saudara. Roh Allah bukan kompromi, harus penuh di dalam kehidupan orang Kristen, saudara. Kalau enggak saya akan baca firman aja. Kalau enggak saya akan sharing aja. Seperti ini materi kuliah. Kalau enggak ya kita akan main musik aja. Kalau enggak ya kita akan nyanyi aja, saudara. Kalau enggak kita akan pelayanan aja. Tapi orang yang dipenuhi roh Tuhan itu berbeda. Amin ya, saudara. Karena itu, saudara, jangan takut. Apabila saudara dipanggil, kita semua dipanggil untuk menjadi agen kasihnya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mulai dari Yerusalem lalu keluar ke circle yang lebih besar dari keluarga sendiri. Jangan pernah takut untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena roh Allah akan memperlengkapi kita. Amin, saudara. Ya, dalam menjangkau jiwa, dalam mendoakan jiwa, dalam berdoa buat jiwa. Ya, roh Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini mereka diperlengkapi dengan keahlian, tapi kalau kita lompat sedikit ke pasal yang 35, kita melihat bahwa mereka diberikan keahlian bukan cuma untuk diri mereka sendiri. Tapi di pasal 35 tertulis bahwa harus mengajarkan kembali kepada orang lain. Karena itu kita di sini juga belajar sesuatu, saudara, bahwa keahlian yang kita miliki, janganlah kita pelit-pelit untuk simpan buat diri sendiri. Apalagi untuk membangun tahta kerajaan kita. Apalagi untuk membangun tahta kesombongan kita. Ya saya paling bisa itu. Ngapain saya ajarin ke orang? Nanti kalau saya ajarin semua orang bisa, nanti jangan-jangan saya nggak dihargai lagi. Jangan-jangan saya nggak diapresiasi lagi. Ya. Tapi firman Tuhan jelas di sini bahwa mereka diberikan keahlian bukan untuk mereka. Mereka hanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mereka harus mengajarkan kembali supaya rencana Tuhan bisa tergenapi. Supaya kemah suci, tabernakel Musa ini bisa selesai. Dan bisa ada kebaktian. Dan yang lebih pentingnya lagi, Tuhan bisa dwell atau berada di tengah-tengah bangsa Israel. Itu yang paling penting sebenarnya. Segala macam kerepotan ini yang terjadi adalah supaya Tuhan bisa ada di tengah-tengah umatnya.
Itu kerinduan Tuhan. Seharusnya itu juga jadi kerinduan kita. Amin ya saudara. Itu. Nah saudara, kalau perhatikan Bezalel dan Aholiab, nanti mereka membentuk semuanya dengan indah. Saudara tadi juga baca ada emas. Semua perkakas-perkakas dipikirkan estetiknya sama Tuhan. Tuhan memperhatikan detailnya, saudara. Karena itu saya mau bilang bahwa kemah suci ini atau tabernakel Musa ini harus dipercantik waktu dibuat. Semuanya baik di hadapan Tuhan. Kita gak sadar bahwa tabernakel Musa ini, kemah suci ini cuma sementara. Karena nanti ada sang juru selamat. Karena itu tabernakel Musa sangatlah suatu pelajaran yang harus kita ngerti, karena luar biasa sekali. Dia pointing atau menunjukkan kepada kedatangan Yesus yang sempurna, di mana menjadikan Roh Allah bisa berdiam di dalam diri kita, di dalam umatnya, di dalam gerejanya, tanpa kita harus mati karena kita orang yang berdosa, atau kita orang yang masih kadang-kadang berbuat dosa. Waktu di tabernakel Musa tidaklah sempurna, tapi dia pointing bahwa satu hari Tuhan gak akan hanya bersemayam atau hadir di dalam tenda, ya, tapi Tuhan Roh Allah akan tinggal di dalam kita. Dan kalau tenda ini dipercantik dengan luar biasa, maka patternnya juga sama. Hati kita juga dipercantik estetiknya sama Tuhan. Ya, karena itu Tuhan tinggal di dalam kita. Amin ya saudara. Tujuannya adalah untuk membentuk dan mempercantik hati kita, saudara. Ini adalah pattern rahasia tersembunyi. Ya, kenapa Tuhan menyuruh Aholiab dan Bezalel dan orang-orang ahli bikin kemah yang luar biasa. Tapi nanti akan ada saatnya di mana Tuhan pakai orang-orang seperti Aholiab dan juga Bezalel untuk membentuk hati kita, para gembala kita, para pembicara yang dipakai Tuhan, dan Roh Allah sendiri yang membentuk hati kita. Nah pertanyaannya buat kita, saudara, mau dibentukkah sama Tuhan? Ya, kita harus mau dibentuk hatinya pada Tuhan, karena Tuhan melihat hati, dan Tuhan tidak melihat pekerjaan tangan kita yang di luar-luar. Tuhan melihat jauh ke dalam. Amin ya saudara. Baru aja kita Bezalel dan Aholiab udah dapat begitu banyak hal yang luar biasa. Mari kita lanjutkan ya. Perikop yang selanjutnya yaitu peringatan untuk menguduskan hari Sabat ya. Hari Sabat adalah sebuah hari yang Tuhan tetapkan untuk umat Israel mengingat Tuhan. Tapi sebenarnya hari Sabat, Yesus pernah bilang, hari Sabat dibikin bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Wah, luar biasa banget. Ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Seolah-olah Tuhan keras, saudara. Tapi banyak saya dengar cerita kesaksian di mana saat kita menyisihkan satu hari sebagai satu hari Sabat, di mana kita tidak pikirin kerjaan, ya, justru besoknya saat masuk kerja kita lebih efektif dan kita lebih segar, saudara. Dan pekerjaan kita tetap dijaga sama Tuhan. Ayat 15, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku
dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Kita habisin ya saudara, karena tinggal sisa 1 ayat lagi. Musa menerima kedua loh hukum, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah saudara, Sabat adalah simbolisme atau suatu perjanjian, a covenant antara Tuhan dengan umat Israel. Pada masa itu mereka disuruh untuk beristirahat, untuk beribadah sama Tuhan, dan untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk mengingat bagaimana Tuhan dengan tangan kuatnya mengeluarkan bangsa Israel daripada Mesir. Tidak boleh ada satupun yang bekerja. Ini akan menjadi satu seperti tradisi turun-temurun, saudara. Yang dimana orang-orang Israel, keturunannya semua pasti akan mengingat ada 1 hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah esensi itu masih kita lakukan juga? Biasa kita pikir hari Sabat adalah hari yang kita sisihkan untuk keluarga kita. Karena kita telah bekerja, gak ada berhenti-berhentinya saudara. Tapi saya mau ingatkan lagi bahwa hari Sabat, ya mungkin banyak dari kita menganggap itu adalah hari Minggu ya saudara. Adalah hari yang diperuntukkan untuk Tuhan. Karena itu hari Minggu bukan hari sembarangan. Hari Sabat bukan hari sembarangan. Adalah hari di mana kita justru siaga. Saya ke gereja besok. Dan ada sesuatu yang saya mau persembahkan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang saya mau nyatakan kepada Tuhan. Itulah Sabat yang sesungguhnya, saudara. Nah, Sabat juga adalah suatu pengertian tentang istirahat. Di mana waktu itu Tuhan memberikan 2 loh batu, hukum Taurat. Yang sebenarnya tujuan dari hukum Taurat adalah untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa tidak ada satupun yang bisa mentaati hukum Taurat. Dan mereka, karena hukum Taurat akan berada di satu keadaan di mana mereka sadar bahwa untuk berkenan kepada Tuhan, it's impossible. Karena begitu standar kekudusan Tuhan begitu tinggi. Dia terjemahkan ke dalam 10 perintah. Dan dia bilang, adakah satu orang yang bisa melakukan ini? Dan 1 orang pun itu gak ada. Sehingga itu menunjukkan kita kepada satu era yang baru, di mana satu domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dia datang kepada Tuhan dan dia tidak bercacat celah. Dia mentaati seluruh firman Tuhan. Dikatakan dia tidak berbuat dosa sama sekali. And once for all, Yesus mati dan membuka tirai itu sehingga Roh Allah bisa tinggal dalam kita, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Sebelumnya mereka harus selalu, kalau bersalah, harus kasih sacrificial animal. Tapi itu pointing kepada satu masa, di masa depan, di mana umat Tuhan selama-lamanya bisa beristirahat di dalam Yesus. Karena oleh Yesuslah kita diperdamaikan oleh Allah. Suatu bentuk lambang Sabat istirahat di mana selesai perseteruan dengan Allah Bapa. Ya. Sabat juga artinya adalah untuk menikmati, saudara. Istirahat, ini beneran istirahat ya, saudara. Adalah istirahat untuk menikmati. Saudara, kita di dalam pekerjaan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkati tangan saya yang melakukan pekerjaan. Tuhan, datangkanlah klien atau customer. Jagain omset saya, Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan dengar, saudara. Tapi kalau kita nggak ada satu hari istirahat dan kita menikmati pekerjaan tangan kita yang kemarin, maka kita sebenarnya sedang bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa sih, kamu untuk berkati pekerjaan saya minta. Tapi rasanya kurang diberkati ya Tuhan ya. Karena itu saya harus kerja 7 hari seminggu. Itu sama aja dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan kayaknya kamu gak bekerja deh. Padahal Tuhan bekerja. Karena itu latihlah diri kita
untuk menikmati apa pemberian Tuhan. 6 hari terakhir kalau kita pakai hitungan 1 minggu, saudara. Terima kasih Tuhan, hari Senin boleh terjadi ini, Selasa boleh terjadi ini, Rabu boleh terjadi ini. Ya, sehingga saya datang ke Tuhan dan saya bawa korban, saya bawa pujian syukur kepadanya. Saya puas Tuhan menikmati 1 minggu kemarin kamu telah menyertai saya. Marilah kita belajar, saudara, untuk beristirahat dan untuk menikmati hari Sabat. Sakralkanlah hari Sabat. Pentingkanlah hari Sabat. Jangan anggap itu hari main-main. Tapi itu adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali mengingat Sabat, selalu ingat, saya akan ketemu Tuhan. Ya, saya tahu Tuhan ada di rumah kita juga, Tuhan ada di mana-mana. Tapi justru karena kita tahu kita mau pergi ke gereja, saudara, ya, kita justru mempersiapkan. Saya akan bertemu dengan saudara seiman dan kami akan menyembah di dalam satu roh. Dan apa yang aku bawa ke hadapan Tuhan? Hari Sabat. Suatu hari yang diciptakan buat kita. Karena waktu kita istirahat, saudara, saya percaya Tuhan bekerja. Waktu kita istirahat, kita sedang let go something ke Tuhan. Justru saat kita tidak istirahat, kita sedang menggenggam semua di kontrol kita. Tapi saat kita istirahat dan kita percayakan kepada Tuhan, saya gak usah kerja. Saya istirahat, saya bersyukur buat Tuhan yang sudah beri semua ini. Justru kita sedang melepaskan kontrol kita kepada Tuhan. Dengan tangan kuatnya, Tuhan mengambil apa yang kita let go. Ya. Dan saya mau beritahu, kalau tangan Tuhan yang mengambil, akan ada sesuatu yang kita gak pernah kira bisa terjadi. Ya, kita belajar banyak. Saya encourage saudara untuk baca kembali dan temukan rahasia untuk kehidupan saudara. Saya doakan saudara. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kau baik Tuhan. Kau baik ya Bapak. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang mau belajar firman Tuhan. Biar diberikan pencerahan, diberikan revelation, diberikan rema buat masing-masing. Yang kau percaya remanya akan berdengung dengan nada yang berbeda-beda untuk setiap kehidupan. Tapi semua nada ini kami percaya memberkati dan membangun. Berkati jemaat-Mu supaya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, menghargai hari Sabat, menghargai keahlian yang diberikan sama Roh Allah adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk rencana Tuhan, dan bukan untuk kami sendiri Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati kesehatan jemaat-Mu, berkati pekerjaan, finansial, keluarga, apapun yang diperbuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.